Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Agustus 2025, ribuan mahasiswa, buruh, dan pelajar memenuhi jalanan. Mereka membawa tuntutan 17+4 yang merupakan simbol keresahan atas kebijakan yang dianggap tak berpihak pada rakyat. Ketika suara publik tak lagi didengar, sistem politik mulai goyah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, untuk memahaminya, kita melihat teori klasik dari David Hume yang menjelaskan bahwa politik adalah sistem hidup yang hanya bertahan jika mampu menerima, mengolah, dan merespon tuntutan dari rakyat. Bersama saya Rosa Afiani dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Viola Rizmita dengan NIM 23042091. Kami berdua akan membahas teori sistem menurut David Hume yang merupakan tugas mata kuliah teori politik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Lince Magliasti, SIP MSI. Nah, untuk penjelasan materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. David Hume adalah salah satu tokoh terpenting dalam ilmu politik modern yang memperkenalkan pendekatan sistem dalam memahami dinamika kekuasaan dan kebijakan. Ia memandang politik sebagai proses authoritative allocation of values for a society, yakni alokasi nilai-nilai secara berwenang dalam masyarakat. Pandangan ini menjadi dasar dari teorinya yang dirumuskan secara komprehensif dalam buku The Political System and Inquiry into the State of Political Science pada tahun 1953 dan karya-karya lanjutannya. Dalam pemikirannya, Hume menegaskan bahwa sistem politik bersifat terbuka dan senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya, bukan sistem tertutup yang berjalan secara statis tanpa berpengaruh dari luar. Pengertian teori sistem menurut David Hume adalah suatu model yang menjelaskan hubungan tertentu antara sub-subsistem dengan sistem sebagai suatu unit yang bisa saja berupa suatu masyarakat, serikat buruh, atau organisasi pemerintah. Ciri-ciri teori sistem menurut David Hume yang pertama adalah sistem mempunyai batas yang di dalamnya ada saling hubungan fungsional yang terutama dilandasi oleh beberapa bentuk komunikasi. Yang kedua, sistem terbagi ke dalam sub-subsistem yang satu sama lainnya saling melakukan pertukaran, seperti antara desa dengan pemerintah daerah atau pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dan yang ketiga, sistem bisa membuat kode, yaitu menerima informasi, mempelajari, dan menerjemahkan masukan atau input ke dalam beberapa jenis keluaran atau output. Selanjutnya adalah unsur-unsur teori sistem menurut David Hume. Yang pertama adalah input, yang terdiri dari dua elemen, yaitu demands atau tuntutan yang bisa berupa aspirasi rakyat, dan support atau dukungan yang mencakup ketaatan pada hukum, pembayaran pajak, partisipasi dalam mekanisme politik, atau simbol dan dukungan terhadap sistem. Selanjutnya proses. Dalam tahap ini, badan legislatif, eksekutif, atau yudikatif menerima input dan mengolahnya menjadi output. Selanjutnya output, yang merupakan hasil dari sistem politik berupa kebijakan, peraturan, tindakan pemerintah, alokasi sumber daya, dan regulasi perilaku. Selanjutnya feedback, di mana masyarakat atau lingkungan memberikan tanggapan terhadap output, bisa berupa dukungan, kritik, protes, atau perubahan tuntutan baru. Feedback kemudian menjadi input baru untuk siklus berikutnya. Dengan demikian, sistem politik bukanlah alur satu arah saja, melainkan siklus dinamis antara input, proses, output, feedback, dan input baru. Selanjutnya, kritik terhadap analisis sistem politik David Hume. Yang pertama, terlalu umum, masih bersifat teoritis. Operasionalisasi konsep-konsep yang ditawarkan oleh Hume tidaklah mudah karena dalam kenyataannya dibutuhkan berbagai macam atribut seperti agama, budaya, sosial, ekonomi, dan ideologi, selain demands dan support dalam konvensi. Yang kedua, tidak netral dan mengandung nilai-nilai liberal.
gagasan Easton akan sulit digunakan untuk menganalisis masyarakat yang sedang berkembang dan membandingkan berbagai sistem politik yang ada. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Viola Desmita. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi tentang contoh kasus teori sistem. Pada Agustus 2025, ribuan mahasiswa dan masyarakat sipil turun ke jalan di Jakarta dan berbagai kota lain sebagai respon atas berbagai kebijakan dan kondisi yang dinilai merugikan publik. Tersebut adalah demands atau tuntutan yang masuk sebagai input ke dalam sistem politik. Namun, karena respon pemerintah dianggap lambat dan tidak memadai, output yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan publik. Ketidakseimbangan ini kemudian memunculkan feedback berupa demonstrasi dan kritik luas yang menunjukkan adanya gangguan dalam proses konversi kebijakan. Dengan demikian, teori sistem David Easton membantu kita memahami bahwa protes semacam ini bukan sekadar luapan emosi, melainkan bagian dari mekanisme umpan balik dalam sistem politik yang tengah berusaha mempertahankan legitimasi dan keseimbangannya. Dan materi selanjutnya yaitu tentang kegagalan responsivitas sistem dan krisis legitimasi. Menurut teori sistem politik yang sehat adalah yang responsif, yaitu mampu menerima output, input, mengolahnya, menghasilkan output yang sesuai dan mendengarkan feedback untuk perbaikan. Apalagi salah satu elemen macet, misalnya input diabaikan, proses konversi stagnan, output tidak sesuai atau bermasalah, atau feedback diabaikan sebagai sistem yang menghadapi risiko krisis legitimasi. Adapun materi selanjutnya itu mengenai implementasi untuk reformasi demokrasi. Teori Easton memberi kita paduan bagaimana memperkuat demokrasi agar sistem tetap sehat. Yang pertama, memenuhi input secara efektif, artinya tuntutan masyarakat harus didengar melalui saluran yang terbuka dan sistem yang diakses. Dan yang kedua itu memastikan proses konversi bekerja dengan baik, inklusif, transparan, dan cepat tanggap. Yang ketiga, menghasilkan output yang relevan, adil, dan berpihak kepada kebutuhan masyarakat, bukan hanya simbolik. Dan ada yang keempat, mengolah feedback dengan membuka ruang kritik, evaluasi kebijakan, dan mendengarkan suara masyarakat, dan menyesuaikan kebijakan selanjutnya. Jika sistem politik mampu menjalankan keempat elemen tersebut, maka demokrasi tidak hanya bertahan, tetapi bisa melejit ke arah yang lebih partisipatif dan akutabel. Dari materi yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa David Easton memandang sistem politik sebagai sistem terbuka yang selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam pandangan ini, setiap sistem politik menerima input berupa tuntutan dan dukungan dari masyarakat, mengolahnya di dalam proses politik, lalu menghasilkan output berupa kebijakan atau keputusan. Setelah itu, masyarakat memberikan feedback terhadap hasil tersebut, yang kemudian memengaruhi siklus politik berikutnya. Demokrasi yang sehat menurut Easton adalah demokrasi yang mampu menjaga keseimbangan dalam siklus ini, yakni sistem yang responsif terhadap tuntutan rakyat, adaptif terhadap perubahan, dan sanggup mempertahankan legitimasi melalui kebijakan yang dirasakan adil serta relevan. Fenomena demonstrasi besar pada Agustus 2025 yang dikenal dengan dokumen 17/8 tuntutan rakyat mencerminkan bagaimana input masyarakat muncul dalam skala besar ketika aspirasi tidak tersalurkan melalui jalur formal. Aksi ini menandakan adanya ketegangan antara masyarakat dan pemerintah, di mana output
kebijakan tidak sejalan dengan kebutuhan publik, dan feedback yang muncul berupa gelombang kritik serta protes luas. Dari sudut pandang teori Easton, situasi ini menjadi ujian bagi ketahanan sistem politik Indonesia. Apabila pemerintah dan lembaga legislatif mampu mendengar, menyesuaikan kebijakan, dan memperbaiki mekanisme respon, maka siklus politik akan kembali seimbang dan legitimasi dapat diperkuat. Namun, jika tuntutan masyarakat terus diabaikan, sistem akan menghadapi krisis kepercayaan yang menggerogoti dasar demokrasi itu sendiri. Dengan demikian, teori sistem David Easton mengingatkan kita bahwa demokrasi bukan hanya sekedar prosedur pemilu atau keberadaan lembaga formal, tetapi sebuah proses hidup yang menuntut kepekaan, keterbukaan, dan kemampuan sistem untuk merespons suara rakyat secara nyata. Sekian penyampaian materi dari kami berdua. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.